Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi Anda memantau market di mana arahnya sudah meronta-ronta lagi ya kawan-kawan. Kalau kita lihat memang Bitcoin belum mampu untuk recover naik lagi gitu teman-teman, dan perlu kita pantau bersama bahwasanya memang di sini ada beberapa koin ya yang mengalami kenaikan di tengah penurunan daripada Bitcoin ini teman-teman ya, termasuk ada Dogecoin, ada Avax, ada Cardano, Ethereum ini lagi naik walaupun tidak terlalu banyak gitu ya, 0,44%, 1,7% ya dan sebagainya teman-teman. Nah, di sini saya akan membahas perihal Baby Dogecoin lagi teman-teman, dimana kalau kita lihat Baby Dogecoin ini mengalami penurunan di kala pembakaran 50 kuadriliun, dan tentunya di sini banyak orang yang mungkin merasa kecewa dan bagaimana seperti itu teman-teman. Dan di video-video saya yang sebelumnya teman-teman itu sudah saya pertegas bahwasanya untuk burning Baby Doge 50 kuadriliun ini jangan berekspektasi lebih ya, jangan berharap lebih. Karena apa? Ya satu, faktor dengan keadaan apa ya, bisa dibilang perekonomian dunia sedang kacau. Yang kedua memang kondisi market yang tidak mendukung ya, seperti itu teman-teman. Dan masih banyak lagi faktor yang menyebabkan memang Baby Dogecoin ini tidak mampu untuk naik gitu teman-teman, termasuk dari supply-nya juga. Nah, kalau kita bahas tentang supply dari Baby Dogecoin, kita langsung saja cek di CoinMarketCap ya teman-teman. Dan kalau kita cek di CoinMarketCap teman-teman, ini adalah Baby Dogecoin ya, dimana kalau di CoinMarketCap ini peringkatnya 228 teman-teman. Kalau kita lihat dari time frame 24 jam memang dia mengalami penurunan yang lumayan gitu ya teman-teman, dimana 4,676% di kala ada event ya, bisa dikatakan ya cukup apa ya, mengharap harga naik gitu untuk holder-holdernya karena membakar 50 kuadriliun. Akan tetapi di sini ya beda dengan ekspektasi kita. Maka dari itu kemarin-kemarin sebelum-sebelumnya jauh-jauh hari saya bilang jangan terlalu berekspektasi lebih. Nah, di sini kalau kita lihat ya untuk volume perdagangan, kalian bisa lihat sendiri 10,51 miliar ya atau juta US dollar teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat nih supply-nya 420 kuadriliun teman-teman. 420 kuadriliun itu bukan supply yang sedikit, dan peredaran supply-nya baru 115 ya, 115,1 triliun teman-teman. Ini kuadriliun kayaknya juga ya. Terus kita lihat dari, kalian bisa membagikan ya 420 kuadriliun dibagi 115 kuadriliun, seperti itu tinggal berapa ya. Terus supply yang sudah di burning berapa, sekitar hampir 50% ya, 46%-an atau berapa gitu teman-teman. Jadi sisa pasokan supply-nya ini masih kisaran 200-an kuadriliun teman-teman. Nah, jadi untuk pembakaran 50 kuadriliun ya, apalagi dengan keadaan yang seperti ini ya, bukan Baby Dogecoin aja yang turun gitu loh. Saya juga heran dengan teman-teman semua yang berekspektasi lebih ya dikala memang keadaan seperti ini. Baby Dogecoin ini nggak bisa ya secara teori nggak bisa dia itu naik dap gitu ya. Harapan holder Baby Dogecoin pasti berharap ketika melakukan burning 50 kuadriliun dia akan kill zero. Nah, di sini saya tidak pernah membahas ya perihal tersebut teman-teman. Ketika ada pembakar 50 kuadriliun di konten saya nggak pernah membahas dia bakal kill zero, dia bakal gini. Bahkan saya malah menegaskan jangan berekspektasi lebih gitu teman-teman. Karena apa ya, kita tahulah pasokan yang belum beredar berapa gitu ya. Terus kondisinya saat ini gimana, market saat ini bagaimana gitu teman-teman. Jadi memang untuk naik atau bagaimana untuk saat ini Baby Dogecoin sangat-sangat berat teman-teman, apalagi untuk kill zero di kala kondisi market seperti ini. Tapi di sini Baby Dogecoin ini ya apa ya, bisa dikatakan investasi jangka panjang gitu teman-teman ya. Selama proyeknya jalan, dia nggak scam, itu insya Allah ya teman-teman,
itu aman gitu ya, seperti itu. Yang penting project jalan, dia nggak scam gitu aja, apalagi dengan pasokan supply yang banyak gitu. Jadi kalian yang mungkin baru terjun di dunia kripto, jika kalian bermain kripto dengan pasokan supply yang begitu banyak, contohnya Baby Dogecoin ini, jangan berharap hari ini masuk sebulan 2 bulan kalian cuan ya. Ya bisa sebulan 2 bulan kalian cuan, tapi tergantung modal kalian berapa, 10.000 US dollar kah, 20.000 US dollar kah. Kalau modal kalian sekitaran itu, naik 5% aja kalian sudah cuan gitu teman-teman. Tapi kalau masuk 10 dolar ya, 20 dolar atau 15 dolar ya, kalian harus benar-benar bersabar gitu dengan kondisi yang seperti ini gitu teman-teman. Saya tidak membela Baby Dogecoin atau gimana, saya juga nggak pernah menjelek-jelekan suatu aset kripto A, B, C, D ya. Nggak pernah, saya bicara ya sesuai adanya, apa adanya seperti ini gitu teman-teman. Jadi untuk kalian yang berekspektasi lebih dan ternyata dikecewakan ya, itu gitu ya, keadaannya memang seperti ini. Ini Baby Dogecoin untuk jangka panjang. Saya aja target ini di 2028 teman-teman. Target saya maksimal hold Baby Dogecoin ini di 2028. Ya syukur-syukur di bawah itu sudah profit gitu teman-teman. Jadi masuklah secukupnya kalau kalian ingin masuk ke Baby Dogecoin. Jangan masuk dengan uang panas yang dalam jangka pendek akan digunakan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian masuk ya ibaratnya masuk 10 dolar ya, seperti itulah gampangannya, kalian sudah mendapatkan token banyak kok ya, sudah mendapatkan token banyak gitu. Terus kalau kalian memaksakan diri untuk masuk banyak ketika ekspektasi kalian nggak tercapai ya, ujung-ujungnya seperti ya banyak yang kecewa lah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi memang di beberapa hari sebelum melakukan burning 50 kuadriliun, bahkan jauh-jauh hari ya, seminggu atau berapa sebelumnya itu saya sudah menegaskan jangan terlalu berekspektasi lebih ya, dan jangan juga terlalu berharap lebih dengan pembakaran 50 kuadriliun akan naik harganya dap. Enggak seperti itu konsepnya ya. Untuk Baby Dogecoin ini ya kita juga harus berpikir lah pasokannya berapa ya, circulating supply-nya sudah berapa, burningnya berapa, sisa yang belum beredar berapa, seperti itu teman-teman. Nah nanti ketika sisa yang belum beredar itu sudah mulai menipis atau bahkan habis ya, harganya saya yakin ya akan ada perubahan yang cukup signifikan, tergantung juga dengan peminatnya gitu teman-teman. Kalau peminatnya semakin banyak, supply-nya sudah tipis ya, otomatis harga akan mengikuti lah ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang mungkin kemarin-kemarin sempat kecewa dan sebagainya, ingat ya teman-teman, ini untuk long term, nggak bisa untuk jangka pendek. Untuk Baby Dogecoin ini jangan dibandingkan dengan Shiba Inu. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari segi pasokannya Shiba Inu itu sendiri kan jauh berbeda teman-teman. Dimana Shiba Inu 1 kuadriliun, sedangkan Baby Dogecoin 420 kuadriliun. Banyak sekali dari teman-teman semua ya, ya mudah-mudahan bisa seperti Shiba Inu ya, mudah-mudahan bisa ngepam seperti Shiba Inu dalam waktu dekat, bisa kill berapa zero gitu teman-teman ya. Kalau untuk si Baby Dogecoin ini sangat berat untuk mengikuti jejak yang seperti itu, karena memang dari pasokannya. Intinya buat kalian holder atau army Baby Dogecoin, harap bersabar. Yang penting project jalan, nggak scam, itu aja kuncinya teman-teman. Projectnya jalan, nggak scam, seperti itu. Percuma dia nggak scam tapi project nggak jalan, itu beda cerita ya. Atau ya bisa dikatakan percuma lah ya, seperti itu. Yang penting itu project jalan, intinya itu dulu. Dan untuk komunitas Shiba Inu juga Shiba Inu lagi Baby Dogecoin juga banyak gitu, tenang saja, intinya nggak scam, project jalan. Jangan ngambil kesimpulan bahwasannya wah ada yang bilang seperti ini langsung ditelan mentah-mentah. Ibaratnya ada bilang Baby Dogecoin scam dan sebagainya, jangan ditelan mentah-mentah. Kalian korek-korek dulu informasinya gitu. Kalian cari-cari di sosial media, cari-cari beritanya gitu teman-teman. Bener nggak ini scam gitu, bener nggak beredar seperti itu gitu ya. Kalau memang bener beredar seperti itu ya, kalau sudah tahu seperti itu ya udah buru-buru kalian jual selagi masih laku gitu ya. Nah seperti itulah ya. Jadi harap
bermain kripto itu gimana ya? Ada positif, ada negatif, ada pro, ada kontra, ada orang yang suka, ada orang yang tidak gitu teman-teman. Jadi kalian harus pinter-pinter memilah dan memilih gitu, mana yang pro, mana yang kontra, seperti itu teman-teman. Jadi jangan disamaratakan lah, intinya seperti itulah ya. Jadi buat kalian semua harap bersabar, dan mungkin ini dulu perihal Baby Dogecoin, semoga bermanfaat. Salam cuan.